semuanya, sebelumnya kenalin aku Lucy dari Psikologi 24 Universitas Gadjah Mada bersama rekan aku. Kenalin, aku Dania dari Akuntansi 24 Universitas Gadjah Mada. Kebetulan kita berdua tahun kemarin masuk PTN lewat jalur SNBP. Jadi, pada kesempatan kali ini kita berdua bakal sharing mengenai SNBP. Berikut ini ada tanggal-tanggal penting SNBP 2025 yang perlu banget kalian catat, utamanya buat kalian yang mau fokus SNBP ke depannya. Nah, sebagian dari kita mungkin masih taunya kalau SNBP itu cuma tinggi-tinggian nilai rapor. Tapi pada faktanya nilai rapor itu bukan jadi satu-satunya penentu kelulusan SNBP. Nah, seleksi pada jalur SNBP dilakukan beberapa prinsip, diantaranya satu, untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapor dan juga prestasi lainnya. Yang kedua, memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. Yang ketiga, memperhitungkan lintas jurusan. Dan yang terakhir, menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan juga transparan. Nah, faktor penilaian SNBP sendiri itu dibagi menjadi 4, diantaranya faktor siswa, faktor sekolah, lintas jurusan, dan juga kebijakan PTN. Nah, untuk faktor siswa sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu akademik dan juga non-akademik. Yang akademik sendiri itu diambil dari minimal 50% rata-rata nilai rapor semua mapel, dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk yang non-akademik, diambil maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Di antaranya meliputi mapel pendukung prodi tujuan, prestasi non-akademik berupa sertifikat, dan juga yang terakhir portofolio khusus untuk jurusan seni dan juga olahraga. Untuk faktor sekolah, meliputi akreditasi sekolah dan juga track record alumni di PTN. Yang ketiga ada lintas jurusan. Jadi nggak semua PTN jurusan itu menerima lintas jurusan, baik IPA ke IPS maupun sebaliknya. Dan terakhir, beberapa PTN itu punya kebijakan tambahan sendiri dalam proses seleksi SNBP. Buat kalian yang kelas 10 dan juga kelas 11, kalian juga bisa loh untuk mempersiapkan SNBP dari awal. Jadi nggak cuma khusus untuk kelas 12 ya. Nah, kami ada beberapa tips and trick buat kelas 10 dan juga kelas 11 dalam mempersiapkan SNBP. Nah, yang pertama, kalian bisa maksimalin nilai rapor dan juga fokus pada konsistensi nilai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi, kalian bisa maksimalin untuk konsistensi dan juga kalau lebih bagusnya lagi, kalian bisa ada progres di tiap semesternya. Poin kedua, kalian bisa mulai explore banyak hal, mulai dari minat bakat kalian, melalui berbagai kegiatan di TN juga bisa, misalnya ekstrakurikuler, maupun juga pembelajaran di kelas. Nah, contohnya sendiri, dulu aku suka banget sama mapel sosiologi, dan karena aku suka belajar tentang masyarakat dan juga manusia, dan itu berkorelasi sama jurusan aku sekarang, yaitu psikologi, yang pada dasarnya ilmu yang belajar tentang perilaku manusia. Nah, nanti mungkin dari situ kalian bisa menggali tentang passion kalian sendiri. Nah, poin ketiga, kalian bisa mengejar prestasi akademik di luar sekolah. Jadi kalian bisa mengikuti lomba maupun kompetisi. Dan intinya kalian nggak boleh males ya untuk ikut lomba dan kompetisi tersebut. Oke, jadi selanjutnya mengenai strategi SNBP ini untuk kelas 12. Yang pertama, kalian harus mulai cari-cari persebaran alumni yang diterima SNBP tahun lalu. Kalian bisa tanya ke BK yang punya datanya. Jika alumni banyak diterima di suatu PTN, maka indeks sekolah tersebut termasuk bagus dan kemungkinan besarnya juga bisa diterima di SNBP PTN tersebut. Kemungkinan diterima per jurusan kebanyakan itu mengikuti jumlah alumni yang diterima SNBP tahun sebelumnya. Ini tidak pasti karena tiap tahun itu PTN mempunyai kebijakan tersendiri. Seperti contohnya untuk tahun kemarin, FEB UGM itu menerima satu kuota untuk SNBP. Dan tahun berikutnya kemungkinan hanya ada satu kuota untuk FEB UGM gitu. Kalaupun tidak ada alumni sama sekali yang lolos SNBP di jurusan atau di PTN yang kalian inginkan, maka kemungkinan kamu yang akan membuka jalur. Tapi jadi kurang dapat patokan dari alumni untuk menentukan sebagaimana peluang diterima lebih akurat. Kemudian untuk strategi yang kedua,
Kalian setelah mengetahui data-data nilai alumni dari BK, kalian bandingin nilai kamu dengan nilai alumni SNBP yang jurusannya kita incar. Kalau nilai kalian kurang lebih sama atau malah jauh lebih baik dari alumni yang diterima SNBP tahun lalu, maka peluang kamu cukup terbuka lebar. Kemudian yang ketiga, kalian harus memperhatikan lintas jurusan dan kesesuaian peminatan. Kalian harus mengecek dulu apakah PTN yang kalian inginkan itu menerima siswa lintas jurusan di SNBP tahun sebelumnya. Untuk kurikulum Merdeka ini, kalian harus memperhatikan kesesuaian mapel pilihan dan jurusan yang kalian inginkan. Kemudian yang keempat, kalian harus memantau mapping jurusan pilihan SNBP yang dilakukan oleh BK. Jadi sebelum SNBP itu dilakukan, biasanya dari BK itu akan mengadakan mapping jurusan pilihan satu dan pilihan 2 untuk SNBP. Kalian bisa lihat datanya dan kalian bisa lihat saingan teman kalian seangkatan, apakah ada yang minat jurusannya sama. Kalaupun iya, kalian bisa lihat dan bandingkan nilainya. Kemudian yang kelima, fokus pada pilihan pertama. Mengapa? Karena peluang diterima di pilihan kedua SNBP itu sangat kecil, hanya sekitar 10%. Jadi, pastikan pilihan pertama memang jurusan PTN yang paling kalian inginkan. Pilihan kedua bagaimana? Pilihan kedua bisa dipilih sebagai alternatif yang masih diinginkan, atau boleh juga dikosongkan atau tidak dipilih untuk pilihan kedua. Kemudian, yang terakhir, kalian jangan terlalu mengandalkan SNBP. Mengapa? Karena variabel penilaian SNBP ini banyak dan tidak terbuka sepenuhnya, membuat peluang SNBP ini susah diprediksi. Dan nilai-nilai yang lolos SNBP juga sama pihak UNIF tidak disebarluaskan. Jadi, sangat riskan kalau kamu terlalu mengandalkan SNBP tanpa persiapan buat UTBK SNBP atau untuk jalur mandiri. Selanjutnya, ini penting banget untuk diingat bahwa siswa yang telah dinyatakan lulus jalur SNBP itu tidak bisa mengikuti UTBK atau SNBT, serta tidak bisa ikut mandiri juga. Jika lolos SNBP baik di pilihan satu ataupun dua, tetapi tidak diambil, maka kemungkinan besarnya akan kena blacklist untuk tahun berikutnya pada jurusan yang ditolak itu. Dan pastikan kalian yang ambil kuota SNBP itu benar-benar memprioritaskan mau kuliah di PTN. Kemudian ada beberapa kedinasan yang membutuhkan skor UTBK seperti STAN dan Poltek SSN. Bagi kalian yang memang dari awal ingin ke STAN atau Poltek SSN ini membutuhkan skor UTBK sebagai syarat pendaftaran administrasinya. Jadi kalian harus mengikuti UTBK atau SNBT. Jadi kalian eh, lebih baik tidak mengambil kuota SNBP di awal. Next. Oke, berikutnya tentang idealis dan juga realistis. Ini juga mungkin masih jadi banyak pertanyaan untuk kalian semua. Gimana sih kita perlu menetapkan pilihan yang idealis atau pilihan yang realistis? Nah, kunci dari semua pilihan itu kalian bisa gabungin keduanya. Intinya kalian harus bedain dulu mana pilihan yang idealis dan juga mana pilihan yang realistis. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian juga udah tahu tentang bagaimana faktor-faktor penilaiannya, kalian bisa menimbang nih faktor satu dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Lalu untuk tambahan terakhir, aku udah baca salah satu buku dan di situ dijelasin kalau memang pada dasarnya positive thinking itu menjadi sesuatu yang bagus. Tapi dalam perkembangan ilmu psikologi terakhir, positive thinking juga bisa menyebabkan suatu masalah. Nah, masalahnya kenapa? Karena kadang positive thinking itu menipu pikiran kita, sehingga berpikir kalau kita udah dapat apa yang kita mau. Nah, terus solusinya apa nih? Nah, solusinya itu mental contrasting. Mental contrasting sendiri itu menggabungkan positive thinking dan juga memikirkan hambatan-hambatan yang akan ada. Jadi dengan ini kalian akan lebih siap akan kemungkinan terburuknya. Dan juga mental contrasting ini bisa banget kalian terapin untuk persiapan SNBP. Jadi di samping kalian optimis tentang hasilnya nanti, kalian juga memikirkan hambatan-hambatan. Kalian mempersiapkan tentang kemungkinan terburuk, yaitu kalian nggak lolos SNBP. Seperti yang tadi juga udah dijelaskan, kalian bisa banget untuk mempersiapkan di jalur masuk lainnya. Oke, mungkin segitu dulu tentang
tips and trick dan juga strategi SNBP dari kami. Semoga bisa jadi saran bagi kalian ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Halo semua, kenalin aku Alin Hasyayandi Kintara dari Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Hubungan Internasional. Jadi di video kali ini aku akan bahas seputar seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Nah, dalam video kali ini aku akan bahas tentang SNBT, lalu materi SNBT dan juga timeline serta tips and trick untuk mengikuti UTBK. Nah, SNBT. Apa sih itu SNBT? Seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan nilai yang didapat dari ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Nah, untuk persyaratan SNBT sendiri ada dua. Yang pertama, siswa SMA, MA, atau SMK kelas 12 atau peserta didik paket C dengan umur maksimal 25 tahun pada waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah membayar biaya untuk mengikuti UTBK. Nah, ada juga ketentuan umum SNBT. Yang pertama adalah peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Dan hasil UTBK hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN di tahun tersebut. Jika telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBT di tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dapat mendaftar SNBT 2025. Nah, kita masuk ke materi SNBT. Materi SNBT ini terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama ada tes potensi skolastik atau TPS dan juga tes literasi. Nah, tes potensi skolastik ini terbagi lagi menjadi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Lalu untuk tes literasi terbagi menjadi 3, yaitu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Nah, masuk ke penjelasan materi SNBT. Yang pertama adalah penalaran umum. Penalaran umum terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta khusus. Kedua, ada penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari premis umum, serta ada penalaran kuantitatif yang melibatkan cara berpikir logis dalam bilangan. Nah, selanjutnya PBM. PBM ini menguji kemampuan untuk memahami bacaan atau wacana tertulis sehingga lebih fokus untuk memahami penulisan dengan ejaan yang tepat. Sedangkan PPU yaitu menguji pengetahuan dan juga keterampilan berkomunikasi atau berbahasa, masuk makna, konjungsi, dan sebagainya, serta berkomunikasi dengan tata bahasa yang tepat. Selanjutnya ada pengetahuan kuantitatif, yaitu mengukur kemampuan dalam berpikir logis, numerik, dan juga memecahkan masalah matematika secara efisien. Nah, pengetahuan kuantitatif ini fokus ke perhitungan dan juga menyelesaikan soal dengan rumus-rumus matematika dasar. Selanjutnya, penalaran matematika. Penalaran matematika ini menguji kemampuan dalam memahami teks, menemukan ide utama, dan mengidentifikasi informasi penting dari bacaan. Dalam PM ini sangat dibutuhkan analisis dalam memahami soal daripada hitungan, dan biasanya dikemas dalam soal cerita. Masuk ke timeline SNBT. Jadi untuk registrasi akun SNPMB untuk akun sekolah sendiri akan dibuka pada tanggal 6 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Sedangkan untuk akun siswa yaitu dari tanggal 13 Januari 2025 sampai 27 Maret 2025. Lalu
Setelah registrasi akun, yaitu melakukan login SSO, memilih menu verifikasi, dan juga melakukan validasi data. Nah, timeline selanjutnya yaitu memilih menu pendaftaran SNBT, yaitu dari tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Dan juga bersamaan dengan melakukan login kembali untuk unduh kartu peserta UTBK. Nah, kapan sih pelaksanaan UTBK-nya sendiri? Pelaksanaan UTBK itu dari tanggal 23 sampai 30 April 2025 dan juga tanggal 2 sampai tanggal 3 Mei 2025. Nah, untuk pengumuman hasil dari SNBT akan diumumkan pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Lalu untuk masa unduh sertifikat SNBT yaitu dari 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Untuk pelaksanaan UTBK sendiri pada tahun 2025 akan dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari. Nah, untuk alokasi pengerjaan UTBK ini merujuk pada tahun 2024 dengan total waktu 195 menit dengan pembagian waktu sebagai berikut. Untuk tes potensi skolastik atau TPS untuk kemampuan penalaran umum itu akan dilaksanakan selama 30 menit dan 10 menit tiap subtes. Jadi untuk penalaran induktif 10 menit, penalaran deduktif 10 menit, dan penalaran kuantitatif 10 menit. Nah, untuk pengetahuan dan pemahaman umum itu akan diberikan waktu 15 menit. Lalu untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 25 menit dan pengetahuan kuantitatif selama untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis 25 menit dan pengetahuan kuantitatif selama 20 menit. Nah, untuk tes literasi ini lumayan lama ya guys. Untuk literasi dalam bahasa Indonesia sendiri itu diberi waktu 45 menit dan juga literasi dalam bahasa Inggris selama 30 menit. Nah, untuk penalaran matematika yang terakhir adalah 30 menit. Jadi, total waktu yang diberikan untuk pengerjaan UTBK yaitu 195 menit. Jadi, kalian harus bisa manajemen waktu dengan baik supaya semua soalnya bisa dikerjakan dengan baik dan semoga benar semua. Nah, selanjutnya tips and trick dari pengerjaan UTBK dari pelaksanaan SNBT. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Yang pertama, hal yang harus kita lakukan adalah membuat jadwal belajar. Jadi kalian harus membuat jadwal belajar sesuai dengan waktu kalian di TN yang pastinya super amat sibuk. Tapi kalian harus mempunyai waktu luang untuk belajar. Nah, kalian atur sendiri bagaimana enaknya belajar, apakah di malam hari ataupun di sore hari setelah sekolah. Itu bisa kalian atur dan yang tentunya harus efektif. Lalu yang kedua adalah memahami materi. Materi-materi dari UTBK yang pastinya ada TPS ataupun literasi, itu kalian harus benar-benar pahami apa sih itu TPS, terus literasi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif. Nah, itu kalian harus benar-benar pahami. Lalu ikut bimbel. Ikut bimbel ini sebenarnya penting juga. Kalian juga harus ikut bimbel supaya bisa belajar terarah. Nah, kalian bisa banget memilih bimbel-bimbel yang cocok dengan cara belajar kalian, karena tidak semua bimbel itu cocok dengan cara belajar kalian, sehingga kalian harus benar-benar milih, oh bimbel A gak cocok nih sistemnya sama cara belajar aku gitu. Nah, berarti kalian
lihat-lihat bimbel lain, pilih-pilih bimbel lain yang misal cocok dengan cara belajar kalian. Mungkin kalian gak bisa yang terlalu terpressure ataupun terlalu yang harus begini. Nah, kalian bisa memilih bimbel yang sesuai dengan cara belajar kalian. Lalu yang keempat adalah sering latihan soal dan juga ikut tryout. Untuk latihan soal sendiri itu kalian bisa dapatkan juga di bimbel tadi, atau kalian juga bisa membeli buku-buku yang banyak banget latihan soalnya, banyak materinya juga. Nah, selain itu kalian juga harus banget ikut tryout, karena dengan kalian ikut tryout kalian bisa latihan untuk memanajemen waktu. Gimana sih kalian mengerjakan soal yang sebanyak itu dengan waktu 195 menit. Nah, yang kelima yaitu mempelajari strategi mengerjakan soal. Jadi biasanya menggunakan sistem eliminasi. Misal kalian buntu banget nih, udah nggak tahu jawabannya apa, kalian bisa pakai sistem eliminasi. Kalian pilih jawaban yang mendekati dengan jawaban seharusnya. Misal ada jawaban yang nggak masuk akal nih, 2 jawaban nggak masuk akal, kita eliminasi, nggak perlu memikirkan jawaban tersebut, sehingga pilihan dari jawabannya itu tersisa 2. Jadi itu strategi eliminasi benar-benar membantu saat pelaksanaan UTBK. Nah, untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama, jangan hanya berpatokan pada satu sumber. Kalian harus mempunyai banyak sumber belajar sehingga ilmu-ilmunya juga bertambah banyak. Nah, yang kedua, jangan menghafal soal juga, karena dalam UTBK tidak hanya satu paket soal, tidak hanya soal-soal tersebut yang kamu hafalkan yang akan keluar, itu belum tentu. Banyak sekali paket-paket soal yang akan dikeluarkan saat UTBK. Nah, yang ketiga adalah menunda-nunda. Itu jangan banget kalian lakukan, karena menunda-nunda itu benar-benar membuang waktu ya. Karena kalian bayangin aja, di luaran sana banyak banget saingan kalian untuk UTBK 2025, SNBT juga SNBT 2025 yang benar-benar berjuang belajar. Sedangkan jika kalian menunda-nunda, itu sama aja kalian ketinggalan progres. Nah, yang terakhir, jangan stres. Kalian belajar secukupnya aja, jangan sampai stres banget. Yang penting santai aja. Jangan dalam satu hari kalian paksain, oh ya 100 soal aku harus kerjain malam ini, belajar hari ini 100 soal. Nggak perlu sebanyak itu. Tapi kalau kalian kuat dan enjoy menjalaninya, itu nggak apa-apa. Jangan sampai stres ya. Nah, untuk catatan, jangan terpaku dengan satu tempat belajar saja, termasuk dalam hal tryout seperti yang sudah tadi aku jelasin. Nah, yang kedua itu manfaatkan media sosial untuk menunjang belajar. Contohnya Twitter, YouTube, Instagram, itu berguna banget. Apalagi Twitter kan pasti ada yang membagi-bagi soal, terus menanyakan gimana nih cara jawabnya. Nah, kalian bisa belajar lewat situ. Dan juga kalian harus menetapkan target dalam rentang waktu tertentu. Misal minggu ini aku harus udah belajar tentang ini, tentang literasi Indonesia ataupun literasi bahasa Inggris, tentang bab-bab tertentu. Nah, yang terakhir dan yang paling penting yaitu jangan lupa untuk istirahat. Karena kesehatan kalian itu nomor 1. Bayangin kalau misal pada tanggal mendekati UTBK kalian sakit, itu sangat-sangat disayangkan banget ya. Dan juga jangan sampai, jadi kalian benar-benar harus
Istirahat yang cukup, tidur juga jangan sampai larut malam, makan makanan yang sehat juga. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Dan aku pribadi mohon maaf apabila dalam video ini terdapat salah kata. Dan juga untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Gede Prema Raditya, biasa dipanggil Prema. Abang dari TN 32 ya. Jadi bagi yang belum tahu, aku Prema dari TN 32. Oke, di sini aku mau jelasin mengenai tips dan trik dari ujian mandiri. Ujian mandiri itu kita tahu ya, itu kan banyak banget ya. Dari univnya itu bahkan beda-beda. Ada yang tes, ada yang pakai nilai raport, ada yang pakai nilai SNBT doang atau apapun itu ya. Oke, next aja langsung aja. Oke, di sini kita akan membahas ujian mandiri itu apa sih, terus pentingnya persiapan itu gimana, tips dan triknya dan juga kesimpulan. Oke, di sini ada Kak Ruby Rasi. Eh, Terima kasih sudah bantu membuat PPT-nya. Selanjutnya ini ada saya sendiri oh ya tadi Kak Ruby Rasi dari biologi, jurusan biologi Universitas Indonesia. Terus aku juga dari UI, jurusan ya pendidikan dokter. Oke, ujian mandiri. Ujian mandiri itu merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dikelola langsung oleh kampus yang menyelenggarakan. Nah, tidak perlu khawatir dengan legalitasnya. Ujian mandiri merupakan metode penerimaan mahasiswa baru yang diakui oleh pemerintah. Ya, intinya salah satu jalur masuk ya untuk ke PTN itu dari ujian mandiri gitu, selain SNBP ataupun SNBT. Oke. Nah, penilaian ujian mandiri ini bervariasi, ada yang menggunakan gabungan nilai UTBK, nilai rapor, prestasi selama menjadi siswa di SMA, maupun hasil murni dari ujian yang dilangsungkan. Contohnya kayak di UGM tuh, ada namanya UGM kan. Terus bahkan ada beberapa kampus yang ujian mandiri menggunakan nilai UTBK, itu benar. Nah, ujian mandiri ini ada persyaratannya. Bisa dilihat di sini ya, bisa dibaca juga. Yang pertama ada WNI, memiliki NISN, terus lulusan SMA, SMK atau sederajat, atau paket C, terus sehat jasmani dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Nah, ini timelinenya. Timeline dari ujian sebenarnya keseluruhannya ya dari SNBP sampai ke Mandiri ya dari 1 Desember ini kan pengumuman kuota jalur SNBP 2024 terus dari Januari 2025 ini udah ada registrasi akun SNPMB ya itu dan sampai Juli nanti 2025 seleksi mandiri. Intinya sangat panjang ya untuk perjalanan kalian yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Intinya selalu konsisten, tetap semangat gitu. Jangan sampai kendor. Oke. Nah, ini ini juga jaluran kuota dari SNPMB tahun 2025 ya, yang aku dapat. Kalau misalkan ada salah atau ini yang kurang tepat mungkin bisa diberitahu ya atau kasih tahu teman-temannya gitu, saling share informasi yang terbaru. Oke, kita sekarang lanjut ke pentingnya persiapan. Ya memang penting gitu. Mau nggak mau, penting nggak penting ya harus dilakukan persiapan itu karena eh, persaingan itu tinggi. Walaupun ujian mandiri tetap tinggi. Jadi gini, yang daftar SNBP, SNBT itu sangat banyak dan yang tidak diterima itu lebih lebih banyak daripada yang lulus gitu. Itu fakta, itu data kan. Termasuk saya sendiri. Saya tuh nggak lulus SNBP sama SNBT juga awalnya. Terus harus tetap berjuang juga jadinya. Harus berjuang. Terus soalnya juga lebih variatif dan kadang berbeda dari standar SNBT, yaitu benar. Contohnya kayak di tahun 2024 kemarin waktu di UGM itu aku soalnya itu kan nggak hanya tentang kayak penalaran umum atau penalaran matematika ya, itu nggak salah kan. Tapi kan tentang pelajaran juga ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Jadi emang beda-beda. Kurang tahu kalau tahun ini gimana sistem ujian mandiri masing-masing apa PTN itu bisa dicari masing-masing nanti ya, sharing share informasi aja.
Kita juga akan membantu kalian gitu. Terus persiapan sebelum ujian, sudah paham sistematika ujian. Jadi kita harus paham nanti soalnya tuh jenisnya apa. Kayak PTN, aku sempat ikut di Undip, tes di Undip itu, tes ujiannya itu apa? Masalah tuh. Dia tes tapi materi SNBT gitu. Kalau di UGM, UGM tuh beda. Dia tes tapi materinya TKA, ada TKA-nya gitu. Jadi pahami dan cari tahu apa aja materi ujiannya, sistematikanya gimana di setiap PTN. Terus pelajari materi ujian, udah jelas ya, berdasarkan analisis kurikulum prodi. Contohnya kayak kedokteran, misalkan kedokteran, misal milih kedokteran gitu di UGM, terus ya matenginnya kalau bisa di biologinya gitu, itu salah satu triknya. Terus ada identifikasi materi, prioritas berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan PTN. Terus yang kedua, catat materi yang sering keluar dalam ujian mandiri. Yang ketiga, ketahui daya tampung PTN serta rasio daya tampung dan peminat. Contohnya, jika daya tampung hanya 50 kursi dan pendaftar mencapai 5.000, maka peluang masuk hanya 1%. Ya. Oke, bisa di next. Ini ada persiapan sebelum ujian, selanjutnya ada pilih strategi prodi, kombinasi prodi dengan tingkat persaingan tinggi dan rendah untuk memperbesar peluang. Dari. Nah, strategi belajar ini paling penting sih ya. Sebenarnya inti dari tips dan triknya itu ya sebenarnya belajar yang rajin, berdoa, membantu orang tua, pokoknya baik-baiklah. Itu lakukan aja semuanya gitu. Karena kita nggak tahu, bahkan oke tadi di akhir aku cerita deh. Strategi belajar, buat jadwal belajar yang realistis. Nah, itu membuat kita konsisten ya, itu harus lakukan juga. Itu salahku dulu, nggak ada jadwal belajar, jadi kayak belajar aja gitu tanpa ada target yang apa, yang pas lah untuk hari itu. Jadi kayak belajar aja kalau mau dikit mau banyak mau soal yang kejawab itu banyak atau dikit kayak ya udahlah yang penting udah belajar gitu. Itu kurang bagus sih ya. Nah, tentukan target harian ini yang penting itu aku nggak lakukan. Tentukan target harian dan mingguan untuk menyelesaikan materi itu harus dilakukan itu biar lebih terstruktur dan terukur lah dan sampai mana kemampuan kalian. Terus alokasikan waktu lebih banyak untuk materi yang sulit. Selanjutnya ada jangan lupa sisipkan waktu istirahat untuk menghindari kelelahan. Oke. Terus ada latihan soal cara rutin, tentu ya itu udah pasti benar. Terus kerjakan soal-soal tahun sebelumnya untuk memahami pola soal. Ya, ini biar kita nggak kagok juga. Tetapi penting juga untuk tadi ya, pahami, kan tiap tahun itu bisa ya beda-beda. Jadi waspada juga tentang hal itu. Jangan cuma belajar dari soal-soal tahun lalu. eh, Ujian mandiri PTN tersebut ya, tapi kayak ya belajar juga, tapi kayak lihat juga apa namanya, apakah sistemnya sama. Kalau beda kan ya kurang bagus ya. Jadi cari juga, cari tahu juga. Gunakan stopwatch untuk melatih manajemen waktu ya ini boleh lah. Terus strategi belajar selanjutnya ada ikuti tryout. Ini penting untuk melatih kayak apa namanya seolah-olah kayak kita tuh di medan ujian gitu loh kayak di ruangan gitu. Jadi kita harus fokus. Tryout nanti usahakan fokus gitu loh. Sediakan waktu, sediakan tempat yang proper untuk ngerjain tryout. Terus simulasi ujian dengan atmosfer yang mirip yaitu tadi. Terus evaluasi hasil tryout. Nah, setelah tryout itu jangan langsung ditinggalin gitu aja, udah selesai gitu. Tapi review lagi salahnya di mana. Tapi kalau nggak ada salah sih udah oke sih. Kalau ada salah itu review lagi, pelajari lagi salah di mana konsepnya, ulang-ulang lagi, ntar pasti jago lah. Salahku juga gini juga. Salahku itu dulu setiap tryout tuh kadang aku nggak selalu review. Jadi nggak semua tryout aku review. Jadi ya agak struggle sih pas ujian. Aduh ini materi kemarin lupa dipelajarin gitu. Jadi kayak nyesel gitu. Terus ada pilih platform lembaga tryout yang terpercaya dan relevan. Ya ini udah pasti dah. Teman-teman saya udah tahu juga kan eh, platform-platform yang di share di sosial media atau di internet dan segala macam. Oke, kesimpulannya udah pasti konsisten. Konsistensi adalah kunci. Hasil yang maksimal hanya bisa dicapai dengan usaha yang berkelanjutan. Maksimalkanlah peluang dengan sebaik-baiknya. Ya ini bener ya. Jadi gini, aku mau saya tahu sesuatu.
tentang hoki. Hoki itu hoki itu beruntung ya. Keberuntungan itu datang ke orang yang benar-benar berusaha dengan maksimal. Kenapa? Jadi gini, ketika kesempatan itu datang, jika kamu sudah berusaha maksimal, kamu bisa manfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah momen untuk bangkit, sebuah momen untuk mencapai yang terbaik gitu. Dan itu bisa jadi titik balik gitu. Beda kalau misalkan ada kesempatan datang, kamu belum bisa apa-apa, belum siap untuk menerima kesempatan tersebut, hal tersebut belum siap untuk diterima. Jadi ya sia-sialah gitu. Makanya yang paling penting itu adalah konsistensi ya. Karena itu merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Oke, mungkin ya udah habis. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh mungkin ke IG Abang ya, Prema Raditya. Mungkin ada yang udah tahu, nanti share teman-temannya juga. Eh, oke deh, selamat malam. Terima kasih. Eh, ya, selamat istirahat, selamat belajar. Semangat semuanya. Halo semuanya, kenalin aku Fatia dari Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro. Sekarang aku mau ngebahas tentang timeline studi lanjut yang udah aku ringkas jadi 4 fase. Yang pertama ada SNBP, kedua ada SNBT, ketiga ada kedinasan, dan yang terakhir itu ada tes mandiri. Jadi kita langsung masuk ke yang SNBP ya. Nah, di sini aku udah kasih lihat beberapa tanggal-tanggal penting untuk SNBP 2025. Yang bisa dilihat ini pendaftaran SNBP itu udah bisa dimulai sekitar bulan Februari 2025. Terus di sini aku juga ada tips and triknya buat bisa ngelewatin fase SNBP. Yang pertama ada persiapan akademik. Nah, kalau menurut aku pribadi, untuk SNBP itu harusnya udah disiapin sejak dari semester 1. Karena kalau misalnya udah kelas 12 itu kalian cuman punya satu kali kesempatan, yaitu di semester 5 buat memperbaiki nilai-nilai kalian di semester-semester sebelumnya. Jadi ini seharusnya sudah disiapkan sejak semester 1. Dan caranya agar tetap termotivasi untuk belajar itu harus dengan menargetkan prodi dan universitas yang diinginkan. Karena dengan seperti itu kita jadi punya target, oh berarti belajarnya harus segini nih, berarti kita harus dapat nilai segini biar bisa diterima di SNBP, di prodi dan universitas yang diinginkan. Lalu yang ketiga, untuk SNBP itu menurut aku pribadi kuncinya adalah konsisten. Jadi kita harus konsisten untuk meningkatkan nilai pada tiap semesternya. Karena percuma kita dapat nilai 95 di semester 1, tapi nanti grafiknya turun. Jadi emang lebih baik itu mulai pelan-pelan bertahap, tapi grafiknya itu terus naik. Tapi di sini bukan berarti nilainya ini mending 70 nggak apa-apa deh. Karena ingat, sekali lagi, prodi dan universitas impian kalian itu pasti banyak yang ngincer juga gitu. Terus ada persiapan spiritual, yaitu kalian harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kalau usahakan lakukan ibadah sunnah, misalnya puasa gitu. Terus juga meminta restu dan doa orang tua. Selanjutnya kita masuk ke SNBT. Nah, di sini aku udah tampilin kalau SNBT 2025 itu akan dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari dan perharinya itu ada 2 sesi. Terus kita langsung lanjut aja ke tips and triknya. Dan dari aku saranin banget kalian harus mempersiapkan kebutuhan administrasi itu secara lengkap dan detail. Kalian harus recheck dari awal, karena di semua fase, mau SNBP, SNBT, kedinasan, dan tes mandiri itu aku saranin kalian dari awal itu udah harus clear. Karena kalau misalnya ada kesalahan minor
di kemudian hari itu akan merepotkan kalian. Entah kalian harus diubah, ada data yang diubah, atau harus ngecek lagi, itu bakal ribet. Jadi di awal itu administrasi harus clear. Terus yang selanjutnya, kalian itu harus mempersiapkan materi SNBT sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, karena proses ini itu akan memberikan dampak yang menurut aku cukup signifikan ya di tes mandiri nanti. Aku bakal jelasin kenapanya. Dan dari aku, biar kalian gak hilang motivasinya di tengah jalan atau karena bosan belajar terus, kalian itu harus disiplin sama waktu. Misalnya dalam seminggu, oke, Sabtu dan Minggu itu, atau kita ambil Minggu, oke, hari Minggu itu rest, bener-bener rest, gak ada pegang buku sama sekali. Karena kalau misalnya kalian push dalam seminggu full kalian belajar intens, itu bakal cepet bosen dan menurut aku gak efektif ya, karena ya kalian juga perlu healing gitu ya ibaratnya. Terus kalian bisa tanamkan mindset kalau materi SNBP itu nantinya akan berguna sampai tes mandiri, karena nanti nilai UTBK dan materi UTBK itu masih akan berhubungan sama tes mandiri gitu. Lalu selanjutnya ada kedinasan. Nah, untuk timelinenya ini menyesuaikan masing-masing pihak kedinasannya, karena kemungkinan ada perubahan itu sangat besar ya di tahun 2025 ini apalagi. Kita langsung aja ke tips and triknya dari aku. Yang pertama udah pasti mempersiapkan kebutuhan administrasi dengan lengkap. Lalu yang kedua itu dari aku jangan ada kecenderungan pada tipe seleksi. Jadi maksud aku tipe seleksi itu misalnya kalau di kedinasan itu nggak cuma materi ya, tapi ada fisik juga dan ada tes psikologi. Jadi kalian itu harus mengusahakan semaksimal mungkin pada setiap tahapannya. Jangan cuman aku mah jagonya lari, materinya bisa lah, ntar aku gak begitu belajar. Ya menurut aku gitu juga strateginya bagus, tapi untuk di bagian yang kalian kurang itu jangan sampai di loss, jangan sampai dilepas, tapi kalian juga harus usahain semaksimalnya kalian biar bisa dapat hasil yang maksimal. Lalu ini yang terakhir, untuk sekedar ngingetin aja sekali lagi, mempersiapkan materi kedinasan dan latihan fisik semaksimal mungkin. Materi kedinasan di sini yang aku maksud itu bisa SKD atau apapun itu tes dalam bentuk tesnya. Kalian harus benar-benar menguasai, dan latihan fisik juga pastinya jangan sampai ketinggalan kalau misalnya tes kedinasan. Baik, kita langsung ke fase yang terakhir, yaitu tes mandiri. Nah, kalau timelinenya di sini itu sama kayak yang kedinasan, ini menyesuaikan masing-masing universitas, karena setahu aku tes mandiri itu nggak semuanya ada di akhir atau ada di setelah tes SNBT. Ada beberapa tes mandiri yang masuknya itu sebelum SNBT. Contohnya program IUP itu setahu aku masuk ke tes mandiri, dan itu ada beberapa universitas yang ngambil intake-nya itu sebelum UTBK atau SNBT. Jadi langsung aja kita ke tips and triknya. Yang pertama udah pasti tadi, di semua fase itu harus mempersiapkan kebutuhan administrasi secara lengkap dan detail, harus clear di awal, oke? Lalu yang kedua, ini sebagian besar tes mandiri itu menggunakan materi yang sama dengan SNBT. Kenapa aku tadi di awal bilang kalau kalian harus maksimalin belajar materi SNBT? Itu karena biar kalian, kalau misalnya kalian belum rezekinya di SNBT dan harus melewati fase tes mandiri, kalian itu nggak terlalu terbebani sama belajar lagi, itu nggak kayak gitu. Mindsetnya itu dibuat, oke, kita review, bukan belajar lagi, karena kata-kata belajar itu menurut aku juga berat ya, dan rasanya tuh beban. Tapi kalau review,
aku mindsetnya oh kan udah pernah kemarin, tinggal latihan soal aja. Karena biasanya kalau tes mandiri itu tipe-tipenya sama kayak penalaran kuantitatif sama penalaran matematika, tapi ada yang di bahasa Inggrisin soalnya gitu. Kan kalau SNBT itu semuanya bahasa Indonesia ya, kecuali subtes bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya tes mandiri takutnya ada yang dibuat bahasa Inggris gitu soalnya. Terus yang ketiga, kalau ada tes mandiri yang menggunakan materi SMA, mau saintek atau soshum, itu saran dari aku kalian mulai cicil belajarnya itu 2-3 hari setelah mengerjakan SNBT. Kenapa 2-3 hari? Karena selama ini kan kalian maraton belajar, dan setelah kalian ngerjain SNBT pasti pengennya wah akhirnya aku udah ngerjain SNBT yang selama ini aku pelajarin. Itu pasti kalian mikirnya mau liburan dulu, mau tenangin pikiran dulu. Apalagi setelah SNBT ini kalian mau masuk ke materi soshum atau saintek. Di situ menurut aku nggak apa-apa ngambil waktu sehari 2 hari, ya maksimal tuh 3 hari juga menurut aku udah kebanyakan ya. Karena biasanya tes mandiri setelah SNBT itu waktunya lumayan mepet gitu. Dan ada juga beberapa universitas yang membuka jalur tanpa tes, yaitu cuman berdasarkan nilai UTBK atau SNBT. Jadi balik lagi di awal, perjuangan kalian belajar di fase SNBT itu sangat berpengaruh dengan kelanjutan proses belajar kalian di fase tes mandiri. Karena kalau misalnya kalian belajar udah maksimal, kalian nilainya udah tinggi, itu bisa banget ngebantu kalian buat memperlancar lah, ibaratnya memperlancar kesempatan kalian agar bisa diterima di tes mandiri gitu. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat buat ngejar PTN impiannya. Makasih.